Halo semuanya, namaku Aziza Kusuma Armisa dari Prodi Digital Communication dengan NIM 44525010109. Hari ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang sejarah televisi di dunia dan di Indonesia. Kalian tahu John Logie Baird? Beliau itu adalah penemu televisi mekanik pertama loh. Jadi di tahun 1926, tepatnya di tanggal 26 Januari, beliau mendemonstrasikan temuannya di hadapan 50 ilmuwan di dunia, tempatnya di Royal Institute London. Ia menggunakan sistem televisi mekanik yang memanfaatkan cakram berlubang atau cakram Nipkow, yaitu cakram besar dengan beberapa lubang yang mengitarinya untuk memindai dan merekonstruksi gambar. Cakram ini ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Paul Nipkow. Di sisi lain, ada Philo Farnsworth yang dikenal sebagai Bapak Televisi Elektronik. Di tahun 1927, dia berhasil mengembangkan konsep televisi elektronik pertama yang menggunakan sebuah perangkat bernama image detector sebagai kamera elektronik. Inovasi ini menjadi dasar bagi perkembangan televisi tabung hingga televisi modern yang sampai sekarang kita nikmati. Jadi awalnya di tahun 1952, Maladi yang merupakan mantan penyiar RRI mengingatkan kepada Presiden Soekarno akan pentingnya televisi, dan ia mengusulkan kepada Soekarno untuk mendirikan stasiun televisi untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 1955. Namun, kabinet yang berkuasa saat itu menolaknya karena dirasa biaya yang dikeluarkan akan terlalu mahal. Lalu, setelah Maladi menjadi Menteri Penerangan di tahun 1959, ia kembali mengusulkan idenya tersebut kepada Presiden Soekarno dengan alasan televisi mampu menyatukan bangsa Indonesia melalui siaran olahraga Asian Games keempat. Usulan tersebut kemudian diterima oleh banyak pihak, termasuk Presiden Soekarno. Kemudian, di tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan Maladi mengeluarkan surat keputusan Menteri Penerangan tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi atau P2T untuk mempersiapkan proyek stasiun televisi pertama di Indonesia. Pada tanggal 24 Agustus 1962, akhirnya TVRI mengudara secara resmi dengan menyiarkan Asian Games keempat yang berlangsung dari tanggal 24 Agustus hingga 4 September 1962 di Jakarta. Selain membangun stasiun televisi, pemerintah membeli 10.000 pesawat televisi yang ditempatkan di fasilitas publik untuk disaksikan oleh masyarakat. Saat itu, siaran televisi masih terbatas pada Jakarta dan sekitarnya, dengan siaran hitam putih dan durasi tayang yang sangat terbatas. Lalu, dengan peluncuran satelit Palapa di tahun 1976, TVRI mulai memperluas penyiaran hingga ke seluruh Indonesia. TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia saat itu. Baru pada tahun 1989, pemerintah membuka peluang bagi stasiun televisi swasta. Kalian tahu ini? Ini? Atau ini? Masih ingat kan program-program itu ditayangi di mana? Yap, program-program itu ditayangin di RCTI. RCTI atau Raja Wali Citra Televisi Indonesia menjadi stasiun televisi pertama yang mengudara pada tanggal 13 November 1988. Kemudian baru diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 Agustus 1989. Lalu disusul dengan kemunculan berbagai stasiun televisi swasta lainnya seperti SCTV, Indosiar, Antv, dan TPI yang kala itu banyak menayangkan program-program berita serta hiburan. Halo, aku Zazi. Aku akan bantu Aziza untuk menjelaskan kepada kalian mengenai peralihan TV analog ke TV digital. TV analog adalah sistem penyiaran televisi yang menggunakan sinyal analog untuk transmisi gambar dan suara melalui frekuensi.
Agar bisa menikmati setiap tayangan yang ada di TV analog, kalian memerlukan antena sebagai media yang digunakan untuk menangkap sinyal. Hal tersebut akan memberikan pengaruh pada kualitas gambar yang akan disiarkan oleh televisi analog. Sedangkan, sistem televisi digital pertama muncul di dunia pada tahun 1990. Warna pada layar televisi digital memiliki kualitas lebih jernih dibandingkan produk-produk televisi sebelumnya. Di Indonesia, migrasi TV analog ke digital mulai dijalankan pada tanggal 17 Agustus 2021 dan penghentian siaran secara total akan dilakukan paling lambat pada 2 November 2022. Artinya, masyarakat yang tidak segera migrasi ke TV digital atau memasang set-top box tidak akan bisa menikmati siaran televisi. Perbedaan utama antara TV analog dan digital terletak pada cara bagaimana kedua jenis ini menerima dan memproses sinyal tersebut hingga menjadi sebuah tayangan di TV. Dampaknya adalah kualitas gambar dan suara yang jauh lebih jernih pada TV digital dan gambar yang akan memburuk pada TV analog seiring jarak dari pemancar. Baik, itu dia penjelasan dari aku. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Perjalanan panjang sejarah televisi dunia dan televisi di Indonesia dari TV analog hingga era televisi digital menunjukkan bahwa teknologi telah banyak berkembang. Jadi, tugas kita adalah memanfaatkan teknologi tersebut dengan sebaik mungkin dan terus beradaptasi. Saya Aziza, terima kasih udah menonton.